ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah itu ada di bab 1 ya, setelah latar belakang ya. Nah, di dalam identifikasi ini ya, identifikasi masalah ini khususnya membahas tentang masalah. Nah, tentu saja teman-teman kalau ingin mengidentifikasi masalah harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan masalah. Nah, berkaitan dengan ini ya, saya mengambil sumber referensi dari Prof. Sugiono ya, bukunya sangat terkenal, ya, yaitu buku tahun 2019 ya, tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif ya, dan juga research and development ya. Nah, di dalam bukunya ya, halaman 60 ya, halaman 60 terbitan terbaru ya, yang 2019, yang disebut masalah itu adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang benar-benar terjadi ya. Jadi yang seharusnya A tapi yang terjadinya B, nah itu artinya masalah ya. Nah, lebih lanjut dalam bukunya tersebut ya, mengelompokkan masalah itu ke dalam 4 kategori. Nah ya, 4 kategori ini bisa menjadi acuan teman-teman ya. Yang pertama itu terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Nah, pengalaman dia apa, tapi yang dia hadapi apa ya, kenyataannya berbeda. Nah, itu akan menjadi sebuah masalah ya. Nah, di dalam bukunya lebih lanjut menjelaskan ya, misalnya ketika pemerintahan ya, ketika pemerintahan yang dulu itu zaman Soeharto kan pemerintahannya sentralisasi ya, jadi tersentral, semua itu langsung ke Jakarta. Nah, ketika era reformasi ya, itu terjadi perubahan sistem pemerintahan ya, menjadi desentralisasi ya. Jadi enggak terpusat ke Jakarta, tapi juga ada pusat-pusat pemerintahan di daerah ya. Nah, itu pengalamannya itu dulu misalnya sentralisasi ya, dan sekarang misalnya sudah berubah menjadi desentralisasi. Nah, pasti harus terjadi penyesuaian. Nah, makanya terjadilah masalah ya. Contoh lain kalau saya bisa berikan ilustrasi ya, misalnya seorang mahasiswa baru. Awalnya mahasiswa itu kan murid SMA gitu kan, dia belajar di SMA. Nah, SMA itu kan kulturnya berbeda ya, dia masuk pagi pulang sore atau masuk pagi pulang siang ya, dan itu rutinitas terjadi ya. Nah, setiap jamnya itu diisi mata pelajaran. Nah, ketika kuliah itu kan beda kulturnya ya, kan terjadi perubahan ya, perubahan kebiasaan. Nah, di dalam perubahan tersebut ya, kenyataannya yang dihadapi sekarang mahasiswa berbeda dengan pengalaman dia waktu sekolah. Nah, itu pastinya akan menjadi masalah ya. Untuk awal-awal pasti harus ada penyesuaian.
Ya, kalau diilustrasikannya seperti itu ya. Nah, saya bisa ambil ilustrasi seperti itu. Dan atau mungkin saya tambahkan contohnya, misalnya seorang lurah ya di pada desa Sayang misalnya ya, di Kecamatan Cianjur. Nah, itu kan lurah itu kan PNS ya, lurah itu kan PNS juga, tapi dia lurah tersebut memimpin sebuah kelurahan gitu ya. Nah, tahu-tahu misalnya dia dipromosikan menjadi camat misalnya kan. Nah, tentu saja pengalaman dia adalah sebagai lurah, memimpinnya pada skup kelurahan, dan sekarang misalnya harus memimpin pada skup kecamatan. Nah, di situ pasti terjadi penyesuaian ya. Dan di buku ini hal tersebut adalah masalah ya. Nah, kita lanjut poin kedua. Nah, di poin kedua ini yaitu terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Nah, ini lebih mudah ya untuk dipahami. Misalnya seorang manajer pemasaran, dia sudah diberikan target ya. Target tersebut pasti menjadi rencana dia kan. Target bulan Maret ini misalnya seorang manajer pemasaran harus bisa menjual ya, harus bisa menjual omset 10 miliar. Nah, itu kan rencananya ya, target sudah menjadi target ya yang dia rencanakan. Nah, ketika misalnya akhir bulan 31 Maret ya, dia hanya bisa menghasilkan penjualan ya, menghasilkan omset penjualan hanya 1 miliar misalnya ya, 50%-nya. Nah, itu kan sudah kelihatan ya, kelihatan gapnya. Yang satu rencananya 2 miliar tapi realisasinya hanya 1 miliar ya, tidak memenuhi target. Itu berarti masalah ya. Contoh lainnya misalnya direktur keuangan ya, manajer keuangan. Pada sebuah perusahaan, manajer keuangan itu ya, dia memegang kendali atas anggaran ya. Jadi anggarannya untuk operasional misalnya dalam satu bulan misalnya bulan Maret itu anggaran untuk operasional itu 100 juta gitu ya. Nah, kemudian berjalannya waktu dan ternyata pada akhir Maret, pada waktu laporan bulanan, anggaran 100 juta itu ternyata realisasinya lebih. Misalnya realisasinya 120 juta, berarti lebih 20 juta ya. Yang namanya manajer keuangan itu kan ya lebih bagus, yang lebih bagus itu justru anggaran 100 juta tapi realisasinya 90 juta gitu kan, lebih kecil, itu bagus. Tapi ketika anggarannya 100 juta ternyata realisasinya 120, nah itu pasti pemborosan, terjadi pemborosan ya, ada gap antara rencana dengan kenyataan ya. Nah, itu masuk ke dalam kategori masalah. Nah, yang ketiga itu pengaduan ya. Pengaduan ini bisa dari masyarakat ya, misalnya pelayanan pada sebuah perusahaan gitu ya, misalnya bank gitu kan, pelayanan pada sebuah bank. Nah, ada yang komplain misalnya pelayanannya jelek, pelayanannya lama gitu kan.
ada yang komplain, harus ada pengaduan, harus ada yang teriak dulu. Ketika ada yang komplain, ngadu, berarti sudah pasti ada masalah. Pengaduannya apa? Misalnya pengaduannya tentang pelayanan, atau pengaduannya tentang rekening dia tiba-tiba hilang, kan, hilang puluhan juta, itu pasti ada masalah, sudah jelas ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di desa ya, di desa misalnya masyarakat komplain dia tidak mendapatkan BLT ya, bantuan langsung tunai, tapi kan dia menurut dia gitu kan, atau ya kita juga bisa cek misalnya dia itu termasuk keluarga miskin tapi kok tidak dapat bantuan, itu juga masalah ya, ada pengaduan. Nah, yang keempat itu kompetisi. Nah, misalnya kalau kita kan khusus bidang akuntansi itu, kompetisi itu misalnya kita contohkan perusahaan ya, perusahaan kecap, misalnya kecap ABC ya. Kecap ABC kan awal-awal kan laku ya, terkenal. Namun misalnya pada tahun 2021 bermunculan perusahaan-perusahaan kecap yang lain. Ada kecap sedap misalnya, kecap XYZ ya. Nah, itu berarti masalah buat perusahaan kecap ABC ya, karena bermunculan kompetisi pesaing ya, jadi terjadinya kompetisi. Ya begitupun pada karyawan misalnya ya, ketika karyawannya dia bekerjanya misalnya terbaik ya, misalnya karyawannya bagian pemasaran gitu kan, dia biasanya berjualannya selalu terbaik, tidak ada pesaing, tiba-tiba ada karyawan baru gitu kan, marketing baru, jualannya lebih banyak. Nah, pasti terjadi persaingan ya, ada persaingan. Nah, di situ muncul masalah, yang masalahnya ya khususnya buat karyawan tersebut gitu kan. Nah, itu hanya ilustrasi saja ya. Nah, sekarang teman-teman, yang jadi permasalahan sekarang ini ya, kita kan sudah tahu nih ya, dari keempat ini teman-teman nanti tinggal memastikan mana yang termasuk masalah, mana yang tidak termasuk masalah. Nah, masalahnya ya jadi masalah lagi, misalnya ketika teman-teman mengidentifikasi ya, menyampaikan hasil skripsi UP-nya, usulan penelitiannya, bahwa ini masalah yang diajukannya. Nah, masalah yang diajukannya itu harus benar-benar sesuai fakta dan data gitu ya. Oh iya Pak, ini memang faktanya begini. Nah, masalah selanjutnya adalah faktanya tersebut bisa diterima nggak oleh semua orang, gitu kan. Misalnya gini lah, penelitian di desa ya, meneliti tentang pembangunan misalnya ya. Misalnya teman-teman itu bukan pegawai desa, tapi dulu ikut KKN gitu kan di desa, dan teman-teman kan berinteraksi dengan masyarakat misalnya. Nah, ada masyarakat misalnya bilang pembangunannya jelek misalnya kan. Nah, sama teman-teman ya ditulis aja misalnya, pembangunan pada desa X menurut masyarakat buruk misalkan gitu kan. Pembangunan pada desa X buruk berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Misalnya identifikasinya cuma ditulis seperti itu. Nah, ketika diuji oleh dosen penguji, ya dosen penguji pasti akan bertanya-tanya, benar nggak nih yang dia jelaskan? Ya mungkin benar ya teman-teman mendapatkan pengaduan, tapi kan sulit untuk bisa diterima, apalagi teman-teman bukan penduduk warga desa tersebut misalnya kan. Terus misalnya juga perangkat
desa pun bukan misalnya ya. Bagian dari RT atau RW desa tersebut juga bukan. Nah, itu akan menjadi tanda tanya, bener nggak gitu kan ya. Jadi kalau hanya menuliskan seperti itu akan terlihat lemah biarpun masuk ke dalam masalah ini pengaduan ya. Nah, di situ seninya teman-teman harus menunjukkan fakta dan datanya. Misalnya apa? Ya, yang paling simpel misalnya dipoto ya, bukti pembangunannya yang jelek, jalannya yang jelek misalkan ya, irigasinya jelek ya. Misalnya biar lebih meyakinkan lagi, cek misalnya di plang pembangunannya misalnya dibangun tahun 2021. Nah, setelah dicek misalnya sudah ada yang rusak, nah berarti jelek kan, buruk gitu kan. Apalagi rusaknya itu bukan karena bencana atau post major ya, tapi karena kualitas dari bangunannya jelek ya. Kan kelihatan kalau di foto, kelihatan pelangnya itu udah kelihatan ya, jadi bisa diperlihatkan ya. Ya cuma kalau memang masalahnya tentang pembangunan ya gambarnya juga jangan satu gitu kan, untuk memperkuat ya. Kalau hanya satu yang dibilang buktinya satu jelek ya, barangkali yang lainnya bagus ya, kebetulan yang itu jelek. Itu juga teman-teman harus berusaha mendapatkan banyak buktinya ya. Dan yang lebih bagus sebenarnya buktinya adalah kalau teman-teman bisa mengakses data RAB-nya ya. Jadi disesuaikan RAB untuk pembangunan tersebut. Misalnya di RAB-nya dituliskan pembangunan irigasinya itu 1 kilo, tapi ketika di lapangan misalnya kan, ketika dipoto pun kan kelihatan misalnya irigasinya hanya 100 meter misalnya ya, hanya 90 meter ya. Atau di situ spesifikasinya misalnya, spesifikasinya itu kalau misalnya jalan misalnya ya, kalau jalan misalnya spesifikasinya di RAB dituliskan hot mix, tapi di kenyataannya misalnya hanya aspal biasa atau hanya semen ya, hanya beton gitu kan. Jadi terjadinya perbedaan ya antara RAB dengan realisasi di lapangan ya. Jadi tetap biarpun masuk ke dalam kategori ini, itu seninya teman-teman menyajikan ya, menyajikan dengan fakta dan data yang bisa diterima oleh orang awam, oleh orang yang tidak pernah ke desa tersebut gitu ya. Dan itu perlu perlu ketelatenan ya.